Damai sejahtera bagi kita semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah di hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita mengambil sikap saat ini. Sikap saat ini. Biarlah hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang kudus. Mari kita mengawali ibadah kita yang menyanyikan lagu pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudalam Tuhan kehadiran.
ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bila kiranya Tuhan boleh terlintas atas ibadah kami. Bila kiranya kami pelayan Tuhan yang boleh mengambil lagi pada saat ini. Tuhan sucikan kami, teruskan Tuhan Yesus kami boleh layak di hadapan. Biar kami Tuhan Yesus, urapi kami. Haleluya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Sejauh Langit dari Bumi. semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, langsung saja kita pada malam hari ini kami
pada pagi hari ini yang terambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 33. Sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Baik. Kita akan membacanya secara sponsorial. Yang ayatnya yang pertama kaum Adam dan ayatnya yang kedua kaum Hawa. Terus saya membacakan perikopnya khawatir 1, 2, 3. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kenallah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam rumah, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih mulia daripada burung? Dapatkah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sesuatu dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah lembaku di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa bintang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemudahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan lebih mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi jaga dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masuk dalam tema jangan khawatir utamakan kerajaan Allah. Latar belakang dari kitab ini bagian dari khotbah di bukit dalam Injil Matius. Tujuan kitab ini untuk mengajarkan murid-murid Yesus agar tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi percaya penuh kepada pemeliharaan Allah dan mengutamakan kerajaannya. Tahun penulisan kitab ini secara umum kemungkinan besar ditulis antara 70 sampai 90 Masehi, atau diperkirakan paling umumnya sekitar 80 sampai 85 Masehi. Langsung saja masuk kita dalam poin yang pertama, kekhawatiran tidak berguna. Yesus memulai ajaran ini dengan mengingatkan kita untuk tidak cemas tentang hidup, tentang apa yang akan kita makan, minum, atau apa yang kita pakai. Kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Hati ingin merasa aman, ingin mengontrol masa depan, dan takut kehilangan apa yang penting. Namun Yesus menegaskan bahwa
kekhawatiran itu tidak membawa manfaat. Pikiran yang gelisah tidak bisa memperpanjang hidup, tidak bisa menambah kekuatan, dan tidak bisa memperbaiki apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa terbebani oleh masalah yang belum terjadi. Kita membayangkan skenario terburuk, menghitung segala kemungkinan, dan merasa panik karena ketidakpastian. Namun Yesus mengingatkan bahwa energi yang kita buang untuk cemas itu sia-sia. Kekhawatiran hanya menguras dan kedamaian hati, menguburkan mata rohani kita daripada apa yang benar-benar penting. Tapi percayalah kepada Allah. Hati yang belajar melepaskan kekhawatiran mulai melihat bahwa hidup dikendalikan oleh Allah yang Maha Tahu, dan bahwa setiap langkah kita diawasi dengan kasih yang sempurna. Poin yang kedua, Allah peduli dan menyediakan. Poin yang kedua, Yesus menekankan bukti nyata bahwa Allah peduli kepada setiap makhluk ciptaannya. Burung-burung di udara saja dia tidak menanam dan tidak menabur, tetapi namun Allah memberi makannya setiap hari. Begitu juga kepada bunga pun di ladang tidak bekerja atau berjuang untuk kecantikan mereka. Namun Allah memberinya warna dan keindahan. Jika Allah memperhatikan hal seperti itu, tentu Ia tidak akan mengabaikan kita yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Percayalah bahwa Allah peduli menenangkan hati yang gelisah dalam setiap kesulitan. Setiap kebutuhan yang belum terpenuhi, kita dapat melepaskan rasa takut dan percaya bahwa Allah sedang mengurusnya. Kadang caranya berbeda dari yang kita bayangkan, dan waktunya sering lebih sempurna daripada waktu kita. Keyakinan ini bukan berarti kita pasif atau malas berusaha. Kita tetap bekerja dan berdoa, tetapi dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa akhirnya berada di tangan Allah. Hati yang yakin bahwa Allah peduli, tidak diguncang oleh kekurangan, karena ada kepercayaan penuh bahwa setiap kebutuhan akan dipenuhi pada waktu yang tepat. Langsung saja kita masuk dalam poin yang ketiga. Prioritaskan kerajaan Allah. Dalam poin yang ketiga ini, Yesus menutup
bagian ini dengan panggilan yang jelas dan mendalam. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup yang hanya fokus pada kekhawatiran duniawi atau ambisi pada pribadi seringkali membuat hati kita lelah, terpecah, dan gelisah. Sebaliknya, prioritas kita adalah kerajaan Allah, mencari kehendaknya, hidup menurut kebenarannya, dan menempatkan Allah sebagai pusat hidup. Prioritas kerajaan Allah bukan sekedar tentang ibadah ritual, melainkan menata hati dan pikiran agar setiap tindakan, keputusan, dan tujuan hidup selaras dengan kehendak Allah. Dengan menempatkan Allah sebagai prioritas utama, hidup kita menjadi lebih tertata. Kekhawatiran kehilangan makna. Kebutuhan duniawi diletakkan pada tempat, dan hati menemukan damai sejahtera. Fokus pada kerajaan Allah mengubah perspektif kita. Kita tidak lagi hidup untuk keserakahan, ketakutan, atau ambisi sesaat, tapi untuk tujuan abadi yang kekal dan penuh kasih. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kita jangan hidup dalam kekhawatiran, karena itu tidak mengubah atau menambah apapun pada kita. Tapi percayalah bahwa Allah peduli dan menyediakan segala kebutuhan kita. Kita mengutamakan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, maka semua hal ini akan ditambahkan. Hidup fokus pada Allah membawa damai, iman yang teguh, dan hati yang tenang. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa penutup, saya minta kesediaan Ronda untuk membawa ini. Kita bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas dalam firman yang disampaikan membangun hilir kami dengan jalan kuat itu. Kami menyerahkan diri kepadamu, bahwa kami tidak khawatir tentang dunia ini, dan kami tetap berpegang dalam kerajaan surga Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena setiap firman yang ditaburkan boleh berbuah dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat ini kita akan menyampaikan setiap pokok syafaat kita. Namun sebelum itu ada pemuda kemarin ini. Ada lagi. Jika tidak ada, kedatangan kita pada saat ini, kita tetap terus berdoa untuk orang tua kita, orang-orang yang ada di luar daripada kita yang masih menantikan berkat Tuhan. Berdoa juga buat Indah yang pada saat ini, hari ini berulang tahun. Sebelum kita menyampaikan setiap kode syafaat kita menyanyikan lagu pujian Elsa dan Tak Usah Takut.
dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak khawatir dalam kehidupan kami, baik dalam masa depan maupun kehidupan kami sehari-hari, karena Tuhan selalu memberkati kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami rindu berdoa untuk bangsa negara. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari Pak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah sampai ketua RT, agar kiranya diberkati hikmah, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Kami terus berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan dijauhkan dari virus dan wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami, karena Tuhan menolong dan memberikan hikmah kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ditekan dan teraniaya. Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Apa yang baik, kami mohon, kami berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang besar di negara ini. Kami berdoa, semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Bapa yang baik, pada saat ini kami suka hati berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat dan yang di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk tagihan dan pejabat, Dumai Riau Solsebar dan tagih-tagihan proyek lainnya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yantek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk outsourcing Pertamina di Lambat. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami terus berdoa untuk proyek transmisi SUUT 150 KP Cikupa yang ada saat ini sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Kami terus berdoa untuk proyek yang Banting Selatan zona A dan zona B. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan. Kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk proyek PGN di Jawa Barat, tender-tender di LPN, PUPR dan Perhubungan. Kiranya Tuhan berbelas kasih agar tender ini bisa kami menyenangkan. Ya Tuhan, kami terus berdoa. Kami berdoa untuk proyek PGN Kami terus berdoa untuk pendaftaran tender pekerjaan pembangunan
SUTT 150 KP di Karyawan KIC Margakaya Pembangunan SUTT 150 KP Benten BSI dan SUUT 150 KP Banten INC Banyuwangi Jember dan Pembangunan SKTT 150 KP Cikupa Next X Cikupa Next in Jateka 2 Kiranya KSOPT Santosa Asijaya dapat memenuhi semua persyaratan tender tersebut. Kami terus berdoa untuk kemasukan dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konstruksi paket 1 SKTM, SUTM, SKUTM, SIPIR, gardu dan jembatan instalasi gardu kiranya PT Santosa Asijaya dapat memenuhi semua persyaratan yang sudah disubmit sehingga PT SAJ dapat mengikuti tender tersebut. Kami terus berdoa untuk proyek provisi baik swasta maupun pemerintah agar memberikan tender ini kami kerjakan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk perusahaan di Santosa Asi Group. Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi manajemen PT Riawasi Jaya. Kiranya Tuhan menolong untuk kebun sawit di Pematang Kudu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon Tuhan juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asi Agape agar Tuhan menolong penetapan pengurus yang akan mengelola manajemen koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok warga Santosa Asi Group. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office dan estate office, proyek yang dikerjakan dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin lebih maju lagi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong PT Multikarya Kusindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini Tuhan, kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman saya untuk bangkit berdiri dan menyanyikan dari dalam Bapak yang baik, kami berdoa untuk SFT IKSN Santosa Asi. Kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta aktivitas akademika agar diberikan kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat, visi dan misi lembaga. Prodi, baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi.
Kami berdoa untuk biaya operasional STT IKSSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSSM Santosa Asih Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pengembangan STT IKSSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membuka jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong proses akreditasi Lamdik untuk S1 Prodi PAK agar mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSSM segera mendapatkan pembukaan Prodi PAUD. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong persiapan akreditasi BAN PT untuk Prodi S2 Teologi. Kami berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmah dan kemampuan kepada mahasiswa. Kami berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL, kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih tetap berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja dan tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2055. Kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi, Fakultas Olahraga, Fakultas Ekonomi dan Koperasi, Doing Business Inggriswe. Kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami terus berdoa untuk program tim sukses 6M. Kiranya Tuhan membantu semua program ini dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerja sama dengan baik. Semua pokok doa ini kami kiranya Tuhan beroleh kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pertolongan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami tetap terus berdoa untuk keluarga kami, terkhusus buat kedua orang tua kami Bapa. Bila kiranya kesehatan menjadi milik mereka, panjang umur menjadi milik mereka, dan setiap apapun yang mereka kerjakan pada saat ini, sawala dan usaha yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan selalu turun campur tangan, Tuhan yang memberkati. Berkati juga Tuhan Yesus buat keluarga kami, orang tua kami pada saat ini mungkin sedang sakit Bapak. Kau jamah mereka, kurang kesembuhan daripada Tuhan turun atas mereka Bapak. Tuhan Yesus yang baik, setelah mereka dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kakak adik abang kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini mereka sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Bila kiranya Tuhan, Tuhan siapkan pekerjaan yang layak di hadapan untuk mereka kerjakan, dan mereka boleh bekerja seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan Yesus berkati juga Tuhan, pada saat ini kakak adik kami ada yang masih hidup di bangku sekolah Bapak, yang berkuliah. Bila kiranya Tuhan selalu berkati mereka, hikmat kepintaran yang daripada Tuhan turun atas mereka, agar mereka boleh
yang di luar sana yang masih menanti-nantikan berkat Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka. Mungkin mereka pada saat ini tidak makan, tidak minum Bapa. Kami akan percaya Tuhan telah gerakan hati orang-orang di sekitar mereka agar boleh menjadi sumber berkat bagi mereka. Dan mereka pada saat ini tidak memiliki tempat tinggal Bapa. Kami akan percaya Tuhan telah sediakan tempat tinggal yang layak di hadapan untuk mereka tinggali Bapa. Tuhan Yesus, yang pada saat ini mungkin mereka sedang putus asa, Tuhan Engkau berkati mereka. Bila kiranya Tuhan, setiap mereka mendapat pengurapan yang berat Tuhan. Dan mereka boleh mengerti bahwa Engkau lah satu-satunya jalan kebenaran. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Indah yang pada saat ini berumah tahun. Berkati Tuhan Yesus, dan setiap keinginannya Tuhan Yesus hanya diserahkannya kepada tangan pengasihan Tuhan. Dan kiranya setiap studi Tuhan yang selalu memberkati, panjang umur menjadi milik mereka Bapa, milik Indah Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus setiap perkuliahan Tuhan yang selalu memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan saudari kami Indah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan selalu urapi, Tuhan selalu berkati keluarganya, Tuhan selalu berkati studinya dan juga terus untuk pelayanannya. Yesus yang baik, ini kami. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan akan menjawab Indah pada waktu. Bila kiranya Bapa, jadi pada kami seperti apa yang keinginkan, bila kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sempurnakan pokok dari sahabat kami ini dengan doa Bapa kami. Kami di surga,